Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perekonomian Indonesia di masa demokrasi liberal. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merdeka sejak tahun 1945 atau bertepatan pada 17 Agustus 1945. Maka sejak saat itu sistem ekonomi Indonesia yang digunakan itu terus berkembang dari masa ke masa, di mana perkembangan sistem ekonomi tersebut itu dimulai pada sejak tahun 1945 sampai 1950, di mana dalam rentang tahun tersebut itu dinamakan sistem ekonomi pasca kemerdekaan. Lalu untuk selanjutnya yaitu dalam rentang 1950 sampai 1959, di mana masa tersebut dinamakan dengan masa demokrasi liberal. Tentang tahun 1959 sampai 1966, ini dinamakan masa demokrasi terpimpin. Lalu selanjutnya dalam rentang tahun 1966 sampai 1998, ini dinamakan dengan masa Orde Baru. Lalu selanjutnya dalam rentang tahun 1998 sampai sekarang, ini dinamakan dengan masa reformasi. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaannya itu memiliki kondisi yang buruk karena hancurnya infrastruktur ekonomi fisik maupun non-fisik selama pendudukan Jepang. Nah, apa itu sih demokrasi liberal? Demokrasi liberal sendiri itu merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu dan juga sistem politik yang dimana sistem ini itu melindungi hak individu dari kekuasaan pemerintah secara konstituante. Di mana pada demokrasi liberal ini itu diberlakukannya UUDS 1950. Di mana UUDS 1950 ini itu mengubah tatanan pemerintahan Indonesia, di mana sistem ekonomi pun kemudian bergeser juga ke arah sistem politik dan sistem ekonomi liberal. Kenapa disebut dengan sistem ekonomi liberal? Karena dalam politik maupun sistem ekonominya di sini pada masa demokrasi liberal ini itu menggunakan prinsip-prinsip liberal. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, yaitu diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Selanjutnya yang kedua adalah diakuinya kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital. Melakukan tindakan ekonomi itu dilandasi dengan semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Lalu pembahasan berikutnya itu mengenai kebaikan atau keburukan sistem ekonomi liberal. Jadi di sistem ekonomi liberal ini memiliki dampak yang baik atau positif dan juga memiliki dampak negatif tersendiri. Ya, langsung saja untuk kebaikan sistem ekonomi liberal di sini, yang pertama adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Karena di sini pelaku usaha itu bebas ya, melaksanakan usahanya tanpa campur tangan dari pemerintah. Jadi persaingan pun sangat kuat dan menjadikan para pelaku usaha di sini itu memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan usahanya. Yang kedua, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi di sini itu kecil, sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Untuk yang ketiga adalah produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan pasar. Untuk yang keempat, ada pengakuan hak milik oleh negara itu mendorong semangat usaha masyarakat. Lalu selanjutnya itu mengenai keburukan sistem ekonomi liberal, di mana yang pertama di sini adanya praktik persaingan tidak sehat.
Contohnya yaitu penindasan pihak yang lemah. Yang kedua, ada persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, itu adanya timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga kepentingan umum itu dikesampingkan. Karena di sini, di masa ekonomi liberal, orientasi utama adalah untuk mengejar keuntungan, jadi banyak sekali pelaku usaha yang berlomba-lomba dalam memajukan usahanya, namun tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan pada kepentingan umum. Pembahasan selanjutnya mengenai kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Gunting Safruddin, di mana tujuan adanya kebijakan ekonomi ini adalah untuk mengatasi krisis ekonomi pada saat itu dengan menggunting fisik uang kertas, The Javas Bank, dan uang nikah menjadi dua bagian. Mulai berlaku kebijakan ini itu dimulai pada tanggal 10 Maret 1950 yang diberlakukan oleh Safruddin selaku Menteri Keuangan pada saat itu. Lalu untuk kebijakan ekonomi yang kedua adalah nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia, di mana nasionalisasi ini memiliki tujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor. Nasionalisasi pada The Javas Bank ini juga membuat pemerintah itu menjadi lebih leluasa untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Kebijakan selanjutnya adalah Gerakan Benteng. Tujuannya di sini adalah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini sendiri itu dicetuskan oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang keempat, adanya sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi yang diinisiasi oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, yaitu Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo, ini dijalankan dengan tujuan untuk memajukan pengusaha pribumi. Kebijakan ekonomi ini itu diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi yaitu dari pihak Kabinet Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa. Selanjutnya ada Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Musyawarah ini itu dilakukan ketika pada masa Kabinet Juanda terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah. Dalam MUNAP ini itu dibahas rencana pembangunan yang telah ditetapkan agar lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Namun nyatanya MUNAP ini itu tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat itu. Hal ini dikarenakan adanya pemberontakan dari PRRI atau Permesta. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Apa itu sih demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin ini itu merupakan sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Sehingga ekonomi terpimpin di sini itu merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi itu dipusatkan pada pemerintah. Lalu, ada beberapa peristiwa yang mengakibatkan tersendatnya perekonomian pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah adanya konflik Indonesia dan Malaysia, di mana konflik ini terjadi dalam rentang tahun 1963 sampai 1966. Akibat dari konflik ini yaitu terjadinya embargo ekspor-impor antara Indonesia dengan negara-negara barat yang mana dampak buruknya itu pada perekonomian Indonesia. Karena pada saat itu kebutuhan akan barang-barang impor seperti bahan bakar, mesin, dan alat-alat barang itu menjadi sulit untuk dipenuhi.
Apa itu si embargo? Di sini embargo itu merupakan tindakan suatu negara untuk melarang atau membatasi impor atau ekspor ke wilayah atau negara tertentu. Jadi di sini embargo itu dapat disimpulkan ya, itu dilakukan sebagai bentuk sanksi ekonomi terhadap suatu negara atau sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional. Yang kedua, itu adanya kebijakan ekonomi, yang mana kebijakan ekonomi di sini itu terlalu fokus pada politik. Di mana peristiwa tersebut ini mengakibatkan tersendatnya adanya pembangunan ekonomi karena pemerintah itu lebih fokus pada peningkatan pengaruh politik daripada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk yang ketiga, yaitu adanya kerugian anggaran yang ada ini itu menyebabkan defisit anggaran dan pemerintah itu terpaksa mencetak uang untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada dan meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat sehingga pada masa ini itu terjadinya inflasi. Lalu selanjutnya adanya kebijakan moneter yang tidak tepat. Akibatnya, yaitu dapat memicu inflasi seperti menurunkan suku bunga terlalu rendah atau menaikkan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, yaitu kenaikan harga komoditas. Akibatnya, itu memicu inflasi di dalam negeri karena kenaikan harga bahan mentah akan meningkatkan biaya produksi dan harga jual barang dan jasa. Masa ekonomi Pancasila atau Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Sejarah kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Sejak Soeharto berhasil mengendalikan kekuasaan tertinggi dan rezim Orde Baru mulai terbentuk, yang menjadi misi utamanya adalah memulihkan ekonomi dan membangun negara lewat program jangka pendek serta jangka panjang. Program jangka pendek yang dimaksud yaitu stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi bertujuan untuk menekan inflasi yang ada pada tahun 1966 mencapai angka 650%. Inflasi ditekan dengan cara menyeimbangkan anggaran belanja negara dan memperbanyak pinjaman luar negeri. Sisi lain, rehabilitasi ekonomi dilakukan dengan merehabilitasi sarana prasarana dan alat produksi yang rusak secara fisik. Pemerintahan Soeharto juga melakukan rehabilitasi dengan cara menjamin keamanan investor asing di Indonesia. Usai stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dinilai sukses, Orde Baru lantas melaksanakan proses jangka panjang sejak tahun 1969. Program tersebut dinamai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPLITA, program yang kemudian berjalan sepanjang 5 periode. Adapun rincian program REPLITA adalah sebagai berikut. REPLITA pertama di tahun 1969 sampai 1973 berfokus pada rehabilitasi prasarana penting sekaligus mengembangkan iklim usaha dan investasi. Replita kedua di tahun 1974 sampai 1979 dan replita 3 di tahun 1979 sampai 1984 berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Replita 4 di tahun 1984 sampai 1989 dan Replita 5 di tahun 1989 sampai 1994 ini mempertahankan capaian sebelumnya dan mulai bergerak pada sektor industri, terkhusus yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Kesuksesan Orde Baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia ternyata tidak berjalan mulus. Pada tahun 1997 sampai 1998, kawasan Asia diguncang krisis dan Indonesia termasuk negara yang terdampak. Di waktu yang sama, pemerintahan Soeharto mendapatkan gelombang perlawanan dari mahasiswa dan rakyat yang menginginkan perubahan di berbagai bidang. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto longsor dari kekuasaannya. Orde Baru pun berakhir dan digantikan dengan masa reformasi.
Nah, ada kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Selain stabilisasi, rehabilitas ekonomi, dan replita, pemerintahan Orde Baru memiliki kebijakan ekonomi yang termaktub dalam trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan ekonomi. Trilogi pembangunan, yang pertama ada stabilitas nasional yang dinamis, kedua pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketiga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Nah, ada 8 jalur pemerataan ekonomi. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk pangan, sandang, papan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3, pemerataan pembagian pendapatan. 4, pemerataan kesempatan kerja. 5, pemerataan kesempatan berusaha. 6, pemerataan kesempatan partisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan. 8, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Baik, di sini selanjutnya ada masa pembangunan ekonomi dari tahun 1969 sampai sekarang. Selanjutnya yaitu ada masa oil boom pada tahun 1973 sampai 1982. Oil boom 1 yaitu pada tahun 73 sampai 74. Oil boom 1 terjadi ketika harga minyak di pasar dunia melonjak dari 1,67 US dollar barel 197 menjadi 11,70 US dollar karena adanya krisis minyak sebagai akibat tindakan boikot negara-negara OPEC, yaitu Timur Tengah yang sedang konflik dengan Israel. Yang kedua ada oil boom 2 pada tahun 1979 sampai 80. Harga minyak yang telah mencapai 15,65 US dollar atau barel pada tahun 79 melonjak lagi menjadi 29,50 US dollar atau barel pada tahun 80. Terus melonjak menjadi 35 US dollar pada tahun 81 sampai 82. Oil boom memberi dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak positifnya yaitu selama pelita 1, 2, dan 3 pada tahun 73 sampai tahun 80, nilai keseluruhan ekspor Indonesia meningkat, yaitu yang pertama awal pelita 1, yaitu awalnya 1 miliar US dollar meningkat menjadi 33,6 US dollar pada akhir pelita 1. Yaitu yang kedua awal pelita 2 yaitu 7,1 US dollar miliar meningkat menjadi 11,3 miliar US dollar pada akhir pelita 2. Yang ketiga yaitu puncaknya mencapai 23,6 miliar US dollar pada tahun 81 atau 82. Oil boom 2 pada tahun 80, harga minyak yang telah mencapai 15,6 US dollar atau barel melonjak lagi menjadi 29, US dollar atau barel pada tahun 80, terus melonjak menjadi 35 US dollar pada tahun 81 sampai 82. Dampak negatifnya yaitu pertama, bangsa Indonesia menjadi hidupnya boros dan mewah seperti terlihat. Nilai ekspor naik 6,8 per tahun, tapi diikuti naiknya nilai impor yang lebih tinggi, yaitu 16,6% per tahun. Yang kedua yaitu bangsa Indonesia menderita penyakit Belanda atau the Dutch disease. Gejalanya terlihat antara laju inflasi dalam negeri lebih tinggi dari inflasi dunia atau negara partner dagang sebagai akibat besarnya monetisasi penerimaan negara dalam falas. Yang ketiga yaitu defisit APBN dalam rupiah ditutup dengan surplus penerimaan dalam falas. Akibatnya jumlah uang beredar meningkat, inflasi meningkat. Yang selanjutnya ada masa pembangunan ekonomi pada tahun 83 sampai 87. Masalah-masalah yang dihadapi merosotnya harga minyak di pasar inti sepanjang tahun 1983 sampai 1987 menimbulkan masalah berat bagi perekonomian Indonesia karena penerimaan sektor migas menurun, defisit transaksi berjalan dan defisit APBN meningkat. Yaitu rencana dan kebijakan pemerintah pasca oil boom terjadi pada
tahun kelima pelita 3 yaitu pada tahun 83 atau 84 sampai ke pelita 4 pada tahun 86 atau 87, yaitu yang pertama devaluasi rupiah terhadap US dollar yang mula-mulanya 1 US dollar sama dengan 702 rupiah menjadi 970 rupiah untuk memperkuat daya asing. Yang kedua, menekan pengeluaran pemerintah dengan pengurangan subsidi dan penangguhan beberapa proyek pembangunan. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter perbankan 1 Juni yaitu tahun 83, kebebasan menentukan suku bunga deposit dan pinjaman bagi bank-bank pemerintah. Kebijakan perpajakan yaitu memberlakukan seperangkat undang-undang pajak nasional pada tahun 84. Kebijakan reformasi ekonomi pada tahun 86 sampai 87, yaitu kebijakan ini terutama diarahkan untuk mencegah memburuk neraca pembayaran, mendorong ekspor non-migas, mendorong penanaman modal, dan meningkatkan daya saing produk ekspor non. Baik, selanjutnya ada kegiatan ekonomi memanas atau overheat yang dimulai pada tahun 1990. Sebelumnya, apa sih overheat ekonomi itu? Overheat ekonomi di mana pendapatan nasional real lebih tinggi daripada pendapatan nasional potensial, dan permintaan agregat akan selalu naik yang tidak diimbangi oleh output potensial, yang ditandai dengan adanya kecenderungan meningkatnya harga-harga umum, terutama komoditas-komoditas strategis. Apa sih masalah-masalah yang dihadapi? Ada 2 indikator, yaitu yang pertama indikator ekspansi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat, investasi dunia swasta yang meningkat, pangsa investasi asing berkisar 25% dari total nilai investasi swasta domestik. Indikator yang kedua yaitu indikator ekspansi moneter, jumlah uang beredar dan kredit perbankan meningkat, laju inflasi meningkat, dan defisit tahunan berjalan meningkat. Kebijakan ekonomi, kebijakan uang ketat atau tight money policy. Yang pertama, meningkatnya penerimaan dalam negeri sejumlah 28 triliun pada tahun 89 dan 90, 39 triliun pada tahun 90 dan 91, kemudian 41 triliun pada tahun 1991-92. Yang kedua, moneter atau perbankan. Membatasi kredit bank melalui politik diskonto atau suku bunga, didukung operasi pasar terbuka dengan instrumen SBI dan SBPU. Mengawasi likuiditas bank melalui ketentuan LDR, loan to deposit ratio, dan CAR, capital adequacy ratio. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi Indonesia ketika Indonesia mengalami overload pada tahun 1996. Pertumbuhan jumlah uang beredar atau M2 itu membuat meningkatnya inflasi, investasi, kredit bank, dan kuatnya arus modal luar negeri itu terutama yang bersumber dari hutang swasta luar negeri serta defisit transaksi berjalan yang semakin membengkak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi ketika overhead sejak tahun 90 sampai 95-96 itu menjadi overload. Yang pertama karena meningkatnya permintaan domestik tidak diimbangi dengan kemampuan menambah penawaran, sehingga harga-harga itu terus meningkat. Lalu yang kedua, maraknya kegiatan investasi maupun konsumsi itu mendorong permintaan kredit perbankan yang tidak diimbangi pertambahan dana bank. Nah, menyebabkan itu naiknya tingkat suku bunga pinjaman. Yang ketiga itu melebarnya selisih suku bunga dalam dan luar negeri mendorong masuknya modal luar, terutama hutang swasta, sehingga beban angsuran hutang luar negeri itu meningkat. Nah, yang keempat ini bersamaan dengan meningkatnya impor non migas itu yang tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor, menyebabkan defisit transaksi itu berjalan semakin besar atau membengkak. Lalu selanjutnya ada masalah-masalah yang dihadapi ketika Indonesia mengalami overload pada tahun 1996. Yang pertama itu meningkatnya permintaan domestik, itu baik permintaan untuk konsumsi maupun investasi tidak disertai dengan meningkatnya penawaran yang memadai itu menimbulkan tekanan pada gangguan keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal.
Nah, yang kedua, memperhatikan perkembangan ekonomi sebagaimana yang ditunjukkan oleh indikator ekonomi itu. Lalu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi itu pada tahun 1996 itu sudah melemah. Nah, tapi saat itu pejabat itu malah meyakinkan masyarakat jika fundamental ekonomi di Indonesia itu masih kuat. Padahal kenyataannya itu sudah melemah. Lalu selanjutnya ada rencana dan kebijakan pemerintah itu saat overload. Pada awal tahun 97 dapat dikatakan bahwa hampir semua orang di Indonesia itu maupun badan-badan dunia seperti Bank Dunia, IMF, ABD itu tidak akan mengira bahwa negara-negara di Asia akan mengalami suatu krisis moneter atau ekonomi yang sangat besar sepanjang sejarah dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Nah, walaupun sebenarnya sejak tahun 95 itu ada sejumlah lembaga keuangan dunia itu seperti IMF tadi dan Bank Dunia itu mereka sudah beberapa kali seperti mengingatkan negara Thailand dan Indonesia itu bahwa ekonomi kedua negara itu mengalami overheating ekonomi. Nah, jika dibiarkan terus-menerus atau tidak segera didinginkan, itu akan berakibat buruk untuk kedua negara tersebut. Lalu selanjutnya ada kebijakan pada tahun 95, 96. Yang pertama itu kebijakan moneter itu diarahkan untuk mengendalikan sumber-sumber ekspansi M2, khususnya meningkatkan kredit bank dan arus modal luar negeri. Lalu yang kedua, kebijakan valuta asing devisa itu diarahkan untuk mengurangi dorongan masuknya modal asing. Nah, yang ketiga itu kebijakan sektor real pada tanggal 4 Juni 96 itu dalam rangka meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing produksi nasional. Selanjutnya ada krisis moneter pada Juli 1997. Apa itu krisis moneter? Krisis moneter adalah anjloknya perekonomian suatu negara yang disebabkan oleh hancurnya suatu sistem pemerintah yang berdampak besar terhadap suatu negara. Pada mulanya berawal dari melemahnya mata uang Thailand baht terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht terhadap dolar Amerika Serikat mengalami goncangan akibat para investor asing mengambil keputusan jual karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian dan ketidakstabilan politik Thailand. Akibatnya fatal dengan terjadinya efek domino di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Krisis moneter sendiri masuk ke Indonesia pada awal Juli 1997. Krisis yang terjadi di Indonesia bukan hanya terjadi karena melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, namun juga disebabkan oleh sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Berdasarkan data Bank Dunia, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 14%, tingkat kemiskinan melonjak 2 kali lipat menjadi 28%, dan inflasi meroket 80%. Sebagai konsekuensi dari krisis moneter ini, Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat, dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar semata. Akibatnya, nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata 2.450 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Juni 1997 menjadi 13.513 rupiah pada akhir Januari 1998. Kemudian ada faktor timbulnya krisis moneter secara berurutan menurut sisi pandang pengamat, yaitu yang pertama, dianutnya sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai. Yang kedua, tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah. Yang ketiga, akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah. Yang keempat, yaitu permainan yang dilakukan oleh spekulan asing yang dikenal sebagai hedge fund
Yang kelima, kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistem nilai tukar dengan pita batas intervensi. Yang keenam, defisit neraca berjalan yang semakin membesar. Yang ketujuh, penanaman modal asing portofolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran. Yang kedelapan, IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikan dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Yang kesembilan, spekulan domestik ikut bermain. Yang terakhir, terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan. Kemudian ada dampak krisis moneter. Terjadi tatanan ekonomi yang rusak berat yang ditandai bangkrutnya perbankan, perusahaan, dan badan usaha lainnya. Yang kedua, banyak perusahaan dan sektor ekonomi lainnya yang terpaksa melakukan PHK sehingga pengangguran semakin meluas. Yang ketiga, melonjaknya harga-harga terutama pada sembako yang menyebabkan kemiskinan merajalela. Yang terakhir yaitu timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru. Ada pula upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis moneter ini atau krisis ekonomi. Yang pertama, stimulus ekonomi. Yang kedua, reformasi struktural. Yang ketiga, penguatan sektor real. Yang keempat, pelindungan sosial. Yang kelima, kerjasama internasional. Dan yang terakhir, pendekatan berkelanjutan. Selanjutnya ada kontraksi ekonomi pada tahun 1998. Kontraksi ekonomi 99 di Indonesia adalah hasil dari krisis finansial Asia yang melanda negara-negara di kawasan tersebut, termasuk negara Indonesia, salah satu yang paling serius dalam sejarah negara ini. Krisis ini dipicu oleh sejumlah banyak faktor, termasuk kerentanan ekonomi Indonesia dan kegagalan kebijakan makroekonomi. Perekonomian Indonesia menyusut sekitar 13,1% pada tahun 1998 dengan banyaknya perusahaan yang bangkrut, pengangguran yang meningkat, dan banyak masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan. Krisis ini juga memicu kerusuhan sosial dan politik di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil berbagai langkah pemulihan, termasuk restrukturisasi hutang, reformasi kebijakan makroekonomi, dan mendapatkan bantuan dari Dana Moneter Internasional atau yang disebut dengan IMF, meskipun pemulihan memerlukan waktu. Selanjutnya ada definisi dari kontraksi ekonomi. Kontraksi ekonomi adalah menurunnya aktivitas ekonomi yang dapat dilihat dari besaran produk domestik bruto atau PDB. Kontraksi terjadi setelah fase puncak, di mana tahapan kontraksi dimulai dari ekspansi. Ekspansi sendiri yaitu inflasi yang meningkat dan diikuti oleh kenaikan output yang agregat. Proses terjadinya kontraksi ekonomi yang pertama yaitu penurunan nilai tukar rupiah yang tajam disertai dengan terputusnya akses ke sumber dana luar negeri menyebabkan turunnya produksi secara drastis dan berkurangnya kesempatan kerja. Yang kedua yaitu pada saat yang sama kenaikan laju inflasi yang tinggi dan penurunan penghasilan masyarakat menyebabkan merosotnya daya beli sehingga kesejahteraan masyarakat menurun drastis dan kantong-kantong kemiskinan semakin meluas. Ada indikator kontraksi ekonomi. Berbagai permasalahan non-ekonomi muncul dalam waktu yang relatif bersamaan. Bisa dilihat dari tabel di samping, yaitu ada indikator makroekonomi pada tahun 1998. Pertama, kerusuhan sosial yang menyebabkan berbagai kerusakan di sektor produksi maupun distribusi. Kedua, jaringan distribusi yang tidak berfungsi sepenuhnya disertai panis. Ketiga, pergantian kepemimpinan nasional dan proses konsolidasi pemerintahan baru turut memperlambat pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Pada tahun 1998, PDB real menyusut hingga 13,7% yang terutama disebabkan oleh kegiatan investasi dan konsumsi swasta yang merosot tajam. Penurunan kegiatan investasi
berkaitan dengan makin memburuknya ketidakseimbangan neraca dunia usaha, memburuknya kondisi perbankan, rendahnya kepercayaan investor dari luar negeri. Beberapa penyebab kontraksi ekonomi yaitu: pertama, kebijakan moneter yang ketat; kedua, kebijakan fiskal kontraktif; ketiga, meningkatnya biaya produksi dan biaya upah; keempat, penurunan perekonomian global; kelima, menurunnya harga aset di pasaran. Indonesia telah berhasil pulih dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat pada tahun-tahun berikutnya. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% secara year on year untuk pertama kalinya sejak tahun 1998.